Di tayangan kita juga sama-sama melihat tokoh-tokoh yang sudah tidak asing lagi diusung oleh partai. Bu Titi, dari pilkada di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, kira-kira mana yang akan menyita perhatian dan seru sekali? Kalau di masing-masing daerah pasti semua, jadi pilkada itu kan karena dia dapilnya itu khusus, jadi pasti tensi masing-masing daerah itu beda. Dulu seperti 2017 kita bilang Gorontalo tuh nggak menarik, kita bilang Gorontalo tuh nggak menarik, tiba-tiba kan menarik sekali, bahkan yang panjang lebar itu justru Gorontalo karena ternyata ada isu soal terpidana percobaan atau bukan. Tapi memang kalau dari kepentingan partai politik, pilkada di lumbung suara 3 provinsi besar di Pulau Jawa itu adalah salah satu fokus besar partai politik dan juga mungkin perhatian publik ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan kalau kita lihat dinamika pencalonan, siapa kira bahwa di Jawa Barat misalnya ada kejutan-kejutan yang tidak kita duga sebelumnya, lalu kemudian rekomendasi yang sudah keluar bisa ditarik kembali. Dan yang paling terakhir misalnya di Jawa Timur yang kita tahu deklarasinya sudah relatif mapan sejak lama, tiba-tiba pecah. Bukan pecah ya, tapi satu menarik ada diri gitu pergantian. ya. Misalnya Gus Ipul dan Abdullah Azwar Anas, tiba-tiba Azwar Anas tidak jadi dan sangat surprise ada Ibu Risma. Tadinya kan laki-laki, lalu kemudian Ibu Khofifah dan Emil gitu ya, ada perempuannya, sekarang laki perempuan, perempuan laki begitu. Jadi kompetisinya dari sisi politik perempuan menarik begitu. Termasuk juga Jawa Tengah. Tadinya kita kira Jawa Tengah juga akan adem-adem ya karena relatif misalnya elektabilitas Pak Ganjar juga tinggi. Tiba-tiba tokoh nasional yang dianggap juga pro pemberantasan korupsi turun begitu ya dari partai yang selama ini memang menjadi oposan dari partainya dari PDIP. Nah tiga provinsi ini dengan total pemilih lebih dari 91 juta ya pasti akan sangat menarik perhatian gitu karena lumbung suara 91 juta dari total 160 juta pemilih pilkada 2018 itu sangat dominan sekali. 3 provinsi di Pulau Jawa diprediksi akan menarik perhatian. Pak Pram, mengingat tensinya masing-masing daerah ini berubah, apakah kesiapan teman-teman di daerah juga sudah dipersiapkan untuk menjadi penyelenggara pemilu yang bisa diandalkan? Sebenarnya kan kalau KPU itu kan bekerja bukan pada ranah politiknya gitu ya. Jadi mau pasangan calonnya berganti-ganti sepanjang yang didaftarkan pada hari pendaftaran itu ya itu yang diterima gitu. Jadi kita sebenarnya sih KPU tidak boleh malah ikut terlibat-libat siapa yang mau didorong ini, siapa yang didorong itu gitu ya. Tapi kita memang fokus pada keterpenuhan persyaratan baik syarat calon maupun persyaratan pencalonan begitu ya. Nah itu yang menjadi fokus kita dan karena itu tadi itu siapapun yang didorong oleh partai politik mereka harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan itu dan sebisa mungkin sebenarnya mereka adalah orang yang tidak menyimpan masalah terkait dengan persyaratan itu. Jadi seperti tadi yang dicontohkan oleh Mbak Titi di Gorontalo, kandidat yang terpidana misalnya seperti itu atau diduga ijazahnya palsu misalnya. Jadi kita harapkan siapapun yang didorong oleh partai mereka itu tidak menyimpan masalah terkait dengan persyaratan-persyaratan yang nanti malah berpotensi menjadi PR bagi KPU dan beban bagi partai politiknya. Oke, kita angkat telepon dulu. Sudah ada Pak Olen di Bogor. Selamat malam, Pak Olen. Iya, silahkan pertanyaannya, Pak Olen. Halo, masih terhubung? Iya. Ini mau hajatan besar seolah-olah KPU itu tidak siap untuk melaksanakan pilkada tersebut. Sering terjadi kisruh-kisruh di antara di antara instansi tersebut gitu. Cuman yang harus diperhatikan lagi lebih siap lagi gitu dan harus sosialisasinya itu mengena di masyarakat gitu. Baik, terima kasih Pak Olen. Ya, sama-sama. Ya, selamat malam Pak Pram, silahkan langsung ditanggapi sosialisasi. Pertama saya tegaskan bahwa KPU sangat siap untuk menyelenggarakan Pilkada 2018. Dari sisi regulasi sudah selesai semua, jadi tidak ada problem terkait dengan landasan hukum. Kita menyelenggarakan tahapan-tahapan. Kemudian dari sisi sumber daya manusia juga relatif
KPU kan dari awal sudah siap itu, berbeda dengan teman-teman pengawas yang rekrutmennya baru terjadi beberapa bulan yang lalu. Jadi relatif kita dari sisi sumber daya juga sudah oke. Kemudian dari kesiapan anggaran juga KPU juga sudah lebih siap untuk melaksanakan tahapan. Kemudian dari sisi teknis kita juga terkait dengan tahapan-tahapan itu sudah melaksanakan sejumlah kegiatan pelatihan BIMTEK bagi masing-masing KPU kabupaten kota dan provinsi yang menyelenggarakan pilkada terkait dengan seluruh tahapannya. Jadi relatif KPU tidak ada problem terkait dengan penyelenggaraan pilkada 2018. Bahwa ada terkait dengan kemarin ada sedikit sengketa gitu ya dengan Bawaslu, itu memang mekanisme hukum yang disediakan oleh undang-undang untuk menyelesaikan persoalan. Jadi itu bukan menandakan KPU tidak siap sebenarnya, tapi memang apa yang dilakukan oleh KPU itu jika dianggap merugikan oleh salah satu pihak itu boleh digugat ke instansi yang memang punya kewenangan gitu. Nah, itu konteksnya seperti itu. Iya, sudah ada Kang Ocit dari Banten yang bergabung bersama kami. Selamat malam. Teman. Selamat malam. Iya, silakan dengan pertanyaannya Kang Ocit. Iya, mohon untuk dicermati beberapa daerah di Banten yang kemungkinan muncul calon tunggal. Oke. Bila pada menjelang masa pendaftaran pasangan calon kemudian tiba-tiba ada calon lain, ini mohon mendapat perhatian lebih dari penyelenggara karena bisa saja atau bisa jadi itu merupakan calon rekayasa. Itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Baik, Mbak. Bu Titi, tanggapannya? Ya, calon rekayasa, calon boneka itu sebenarnya boneka. Sudah kita sudah beberapa kali punya pengalaman soal itu ya. Misalnya kasus Gorontalo ketika masih era Pak Fadel kan juga waktu itu belum dikenal calon tunggal, berapa kali pilkadanya ditunda, akhirnya ada calon begitu. Nah, disinilah kejelian masyarakat. Jadi mestinya pertama sebelum ke masyarakat, partai politik betul-betul mawas diri. Ini 2018 menjelang 2019, manfaatkan sebaik mungkin untuk betul-betul bagaimana ini menjadi ajang untuk menguji kemampuan kompetisi partai dan menguji kemampuan kader-kader di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilih itu kita harapkan bijak melihat fenomena pencalonan ini. Jadi kan kita bisa membedakan gitu ya, bagaimana ketika proses pencalonan itu direkayasa, bagaimana yang sungguh-sungguh. Nah, untuk tahu itu maka kita harus pandai memilah informasi, pandai mencari informasi, sering-sering nonton Jak TV misalnya supaya tahu bagaimana alurnya itu yang sesungguhnya. Masyarakat harus melek informasi, carilah informasi, dan kalau kita kemudian terbiasa untuk klarifikasi, mencari informasi, bijak memilah data dan informasi, maka kita akan bisa mengantisipasi hal-hal yang seperti disebutkan tadi. Tapi sekali lagi harapan besar kita tentu pada partai, karena muaranya di partai. Kalau partai tidak melakukan itu, hulunya tadi kalau disebut oleh istilah Mas Pram, ya partai gitu. Masa partai kita sudah di tengah kepercayaan publik yang rendah kok tidak mau misalnya kembali membangkitkan optimisme dan kepercayaan publik terhadap institusi yang diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar untuk mengakses jabatan-jabatan yang sangat penting di negara ini. Kan kepala daerah itu jabatan yang sangat luar biasa penting, mengakses anggaran, mengakses birokrasi, punya kekuasaan, bisa mengeluarkan izin. Nah, masa sih harus dihasilkan dari proses yang penuh rekayasa? Oke, artinya ada peran serta masyarakat, pemilih diharapkan lebih jernih, lebih jeli untuk lebih kritis untuk melihat bagaimana dinamika politik yang sedang terjadi di daerahnya. Kita akan lanjutkan usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di Jelang Pilkada. Sesaat lagi kembali untuk Anda.